awalnya tuh aku tuh terbang ke Batam sebenarnya kan buat ngurusin hotel kan. Jadi karena kita tuh punya program nih kawasan. Jadi program itu namanya Cozy Home Care. Dimana kita itu nyediain hotel gratis buat para tenaga medis. Jadi suster, mau dokter, mau supir ambulans, semua tenaga medis yang berjuang untuk COVID-19 tuh kita sediakan tempat tinggal yang layak, makanan 3 kali sehari dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tuh banyak yang diusir mas, kalau mas dan mbak tahu. Jadi tenaga medis tuh banyak yang diusir dari rumahnya karena pengetahuan orang terhadap COVID tuh nggak ada, yang takut mereka membawa COVID ke dekat rumahnya. Akhirnya kita tergerak buat kita harus nyediain nih tempat mereka nih sekalian buat kita ngebantuin masyarakat. Kalau misalnya hotel kita itu Hotel Bintang 321 di mana kita bayarkan operasionalnya, jadi nggak ada PHK yang terjadi, hotel tersebut bisa berjalan operasionalnya, kita bisa tetap nggak ada PHK yang terjadi. Terus masyarakat sekitar kita berdayakan, ada yang nyediain makanan, ada yang jadi laundrynya, semuanya. Jadi kemarin tujuan aku ke Batam adalah untuk ngurus hal itu pertama. Nah, what surprise me pas mau pulang, loh kok, karena aku anaknya juga agak-agak double sedikit ya. Jadi pas lagi ngeliat pas mau check in gate ya, boarding itu kan udah ke check in nih, terus kita ngeliat tiketnya itu ada dua gate terbuka, ada tujuan Jakarta, ada tujuan tuh Surabaya atau mana tuh. Aku suka mikirin, ini antrian semua panjang banget, antrian Jakarta atau bukan ya? Tapi bisa aja nih antrian yang kebetulan penuh, tapi di pesawat bisa-bisa karena kayak mas kepala kayak gitu. Ya udah, aku masuk ke terakhir dong karena nggak mau antri, akhirnya ngatin doang. So akhirnya kita masuk terakhir. Pas terakhir, foto pertama yang aku take adalah yang di bus. Sebelum aku take foto juga aku minta izin ke ground staffnya kayak, mas saya boleh take fotonya nggak ya, karena ini kok penuh banget ya. Setahu aku itu di aviasi itu udah ada pembatasan, nggak boleh dorong-dorongan kayak gini. Kapan COVID-nya selesai nih kalau misalnya kita masih ada kayak gini kan. Kata masnya, iya mbak, ini emang terjadi setiap hari. So, oh oke, di bus kayak gini. Oke, saya izin foto ya mas ya. Oke, boleh, makanya aku foto. Saya laporkan, saya posting juga boleh ya mas ya? Boleh, oke foto. Moving on, tuh pas udah mau nyampe deket pesawat, aku dari mobil ngeliat pesawatnya tuh antrian masuknya tuh rame banget, yang literally tuh rame banget, dan orang kayak dorong-dorong aja kita. Waduh, kayaknya nih emang antrian tadi buat pesawat ke Jakarta deh. Mampus lah, ini gimana nih flightnya nih? Aku udah mulai mikir kayak gitu kan. Udah sampai nunggu sampai semua orang naik, baru aku naik pesawat. Masuk ke pesawat, ternyata kondisinya tuh semua bangku penuh banget. Akhirnya aku nanya ke pramugarinya, mbak, ini kondisinya kayak gini ya? Iya. Boleh saya foto nggak? Karena ini saya mau jadikan pelaporan. Ini nggak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 dan KP nomor 89 tahun 2020, di mana maskapai penerbangan hanya boleh menjual 50% dari total bangkunya, tidak tergantung PSBB di tiap daerah. Tapi peraturan maskapai ini udah terjadi dari tanggal 9 April 2020, di mana berarti harusnya emang udah terjadi pembatasan berskala besar di maskapai, mau baik kita mau dimana kita berada, karena ini mengenai aviasi. Nah, ternyata nggak ada. Mbaknya saya minta izin, mbak, saya minta izin foto ya kalau begitu ya. Kalau saya mau melaporkan hal ini. Oke, boleh. Bapak ibu yang di row yang terlihat mukanya, saya minta izin foto juga ya mas, bapak, abang, semuanya, dengan senyum besar. Terus kata mereka, boleh foto. Saya foto. Selesai itu, aku duduk ke bangkuku. Pas duduk ke bangkuku kayak, oh pet-petan ya, mampus, gimana ya. Terus udah tuh di sana tuh aku nanya ke mereka, mbak, saya bingung deh, ini nggak ada pembatasan berjarak ya? Kenapa sih ini? Kata pramugarinya, saya nggak tahu. Kalau mbak nggak tahu jawabannya, siapa yang tahu? Saya sekarang udah di pesawat nih, udah boarding, saya nggak boleh turun. Saya harus nanya siapa kalau mbak nggak tahu? Oh, ada ground staff, ada bos saya yang lebih tahu. Oh gitu, boleh nggak dipanggil orangnya? Karena saya udah nggak boleh turun, saya nggak boleh keluar dari pesawat, saya nggak boleh keluar dari bangku saya. Boleh nggak saya ditolong dipanggil ke orangnya biar saya bisa tahu jawabannya kenapa kondisinya kayak gini? Karena percuma mbak, saat saya ngomong ini, percuma mbak, kita sebagai relawan, kita keliling, kita ngirim APD kemana-mana, kita bantuin tenaga medis berjuang sedemikian rupa, hampir diusir dari rumahnya. Tapi kondisi kayak gini, apa yang menghambat persebaran? Percuma usaha kita. Oh iya mbak, baik, saya panggilkan ya. Dipanggilkanlah staf yang katanya lebih berwenang. Ketika ketemu stafnya, saya ngomong, mas, perkenalkan nama saya ini nih, saya mau minta izin buat merekam mas. Saya mau publish foto ini, dan saya mau mempublish video ini untuk menjadikan pelaporan saya, karena
tindakan di pesawat, hal yang terjadi di pesawat itu salah, tidak ada physical distancing. Saya nggak menyalahkan siapapun yang mau mudik atau pulang kampung atau apapun itu alasannya, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah kenapa tidak ada physical distancing di pesawat, karena hal ini penting banget. Kenapa dorong-dorongan? Itu akhirnya saya ngomong ke masnya bilang boleh. Ketika masnya bilang boleh, ya saya rekam dong akhirnya videonya. Saya rekam videonya, video tersebut terjadi seperti itu. Ketika selesai merekam video, bahkan kalau misalkan kata orang pesawat pada bete, enggak, actually akhirnya ada beberapa orang di pesawat yang ngomong, oh iya mbak ya, ada namanya physical distancing ya mbak ya, bener juga ya mbak, kondisi kita bahaya ya daripada kayak gitu. Hampir di pesawat tuh, pas pesawat terbang tuh kita di pesawat ngobrol, jadi akhirnya aku ngobrol sama mereka, iya bapak ibu, sebenarnya kondisi kayak dorong-dorong nanti bahaya loh, kayak gini-gini. Akhirnya kita menjelaskan ke mereka, bahkan ibu sebelah saya ngomong kayak, ibu yang video ada orang-orang bilang ibu yang marah, enggak, abis itu setelah itu saya ngobrol sama ibu, bu abis itu hati-hati bu ya, karena ibu jangan dorong-dorongan dulu sama orang. Kalau ibu kedorong sama orang, takutnya kita nggak pernah tahu, bisa aja saya carrier, bisa aja orang ini carrier, bisa aja siapa carrier, kita nggak pernah tahu siapa carrier dari diri kita. Dan bisa aja yang nggak orang ketahui adalah COVID itu ada 3 tipe, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu tipe original yang di Wuhan, tipe B itu yang bermutasi ada di East Asia, tipe C itu awalnya di Eropa. Kenapa Italia bisa cepet banget death rate tinggi, Italia atau cepet Amerika tuh death rate tinggi, itu karena itu mereka terkena tipe C. Itu bisa aja saya tipe A, selalu saya memaparkan ke orang jadi tipe C. Seberbahaya itu sebenarnya. Kenapa itu saya sangat concern terhadap physical distancing. Setelah aku ngobrol sama ibu-ibu itu, banyak mas-mas akhirnya pada paham. Makanya pas lagi terbang turun, saya nggak menunggu gimana, akhirnya saya bilang mungkin cara saya salah dan saya minta maaf atas intonasi dan cara bicara saya. Segitunya saya concern terhadap COVID ini soalnya, dan karena saya udah kehilangan beberapa orang tua sahabat terbaik saya, dan sahabat saya sendiri meninggal karena COVID-19 ini. Itu kenapa saya se-concern itu. Setelah saya menjelaskan ke mereka akhirnya oke, iya paham. Makanya pas terakhir saya cuma bilang, ya bapak ibu physical distancing dong. Sebenarnya buat aku tuh mau orang pulang mudik kek, mau pulang kampung kek, itu terserah, itu it's not my concern, it's government concern. Tapi di mata saya adalah physical distancing aja, karena bisa aja saya menularkan ke anda menularkan saya. Kita nggak pernah tahu siapa menularkan siapa. Dan kalau kita bisa menghambat persebaran COVID ini untuk Indonesia bisa bertahan, why not sih? Kenapa sih harus berantem? Jadi saya cuma mengingatkan untuk itu doang, dasarnya. Itu sih kejadian sebenarnya mas. Tapi waktu itu kan dari Batam ke Jakarta, waktu dari Jakarta ke Batam naik pesawat sendiri gimana? Maskapai lain. Oh pakai maskapai, tapi nggak kayak gitu kondisinya ya, kosong ya? Betul. Nah saat pada kejadian itu, kan kemarin kan ada sempat surat terbuka dari pihak maskapai, kan katanya kalau nggak ada minta maaf mau segala macam. Itu gimana menanggapinya? Udah minta maaf? Dari pihak resmi maskapai sih belum ada ya mas ya, tapi untuk surat itu aku menyerahkan ke bagian hukum. Apakah aku sih sangat berharap dari pihak media tolong pastikan dulu keresmian dari surat itu. Apakah surat itu benar dari maskapai ataukah hanya dari oknum? Saya mohon teramat sangat kepada para media, mohon pastikan itu sebelum menjudge atau mengeluarkan berita yang lain, karena tolonglah bantu kita selesaikan COVID-19 ini, bukannya menambah perselisihan di antara kita semua. Oh berarti surat itu sendiri nggak ada yang nyampe ke tangan bang, nggak ada ya? Dari maskapai, saya sih belum tahu ya dari maskapai sendiri, jujur belum ada suratnya. Tapi untuk komunikasi ngontak itu juga belum ada. Dan aku kan nggak nyerah. Kalau misalnya mas boleh lihat mas bapak ibu, saya nggak menyerang maskapai. Saya kepada pramugara dan pramugarinya juga, kepada ground staff-nya juga itu pertanyaan. Kalau saya menyerang atau saya menghina itu kan itu pernyataan yang kayak gitu kan, emang ya makanya saya minta maaf apabila emang cara berbicara saya salah, apabila cara berbicara saya terlalu terkesannya menyerang atau bagaimana. Tapi saya sangat mohon minta maaf terhadap hal itu, tapi tiada niat lain dari hati saya selain ingin bertanya untuk keselamatan saya pribadi, keselamatan semua penumpang di maskapai, dan keselamatan semua staf di maskapai tersebut. Jadi untuk keselamatan kita bersama sebenarnya untuk di hati saya. Jadi pada saat itu tuh di pesawat tuh sempat ada ngerasa parno sendiri ya mbak ya? Ya parno lah mas, siapa yang nggak parno sih? Saya beli tiketnya itu pas saya mau klik itu pesawatnya kosong mas Alma. Misalnya kayak ya parno lah, toto saya naik terhadap pesawat 10 itu ya saya parno, saya mau turun
nggak bisa turun, gimana saya mau gimana gitu loh. Terus karena itu sempat melakukan rapid test atau gimana gitu nggak? Saya selalu tes setiap habis berpergian kemanapun, antibody akan terjawab, akan terbentuk 2 hari setelahnya. Jadi saya selalu tes dari 2 hari, 7 hari, 14 setiap saya keluar kemana-mana. Kemarin Dan tanggal berapa ya Mbak ya? tanggal 23 April 2020.